di atas segala nama, namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari berterima kasih pada Tuhan malam hari ini. Mari berterima kasih atas kebaikannya. Mari ucapkan syukur atas kasih setianya. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kami hanya memandang-Mu Tuhan. Kami mau menghormati-Mu, sebab Kau lebih dulu mengasihi kami, sebab Kau yang lebih dulu berkorban bagi kami. Oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih setiamu untuk selamanya, tak berkesudahan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau terbesar, Kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan Yesus, Kaulah Sang Raja. Kau terbesar, Kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan Yesus, Kaulah Sang Raja. Katakan, Kau terbesar, Kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan Yesus, Kaulah Sang Raja. Kau terbesar, Kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan Yesus, Kaulah Sang Raja. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan, sebab hanya bagi Dia segala pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Sungguhan siap? Yang siap katakan pada kiri kanannya, saya siap memuji Tuhan. Mari berikan salam saudara dengan senyum yang terbaik. Siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Hari ini harinya Tuhan, dan Tuhan mau kita bersuka cita senantiasa. Amin. Katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji.
bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita katakan bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Saudara, benar bersuka dalam Tuhan, amin? Amin. Tapi saya lihat belum semuanya bersuka. Mari berikan senyum dulu kiri kanan saudara. Benar tidak ada sukacita di wajah? Kiri kanannya ada? Atau masih ada yang beban, masih penuh beban? Ada? Yang penuh beban boleh angkat tangan, Tuhan akan pulihkan saudara. Ada? Oh tidak ada, semua bersukacita, amin? Kita naikkan pujian ini kembali. Haleluya. Yesus sumber sukacita kita. Apapun masalah dalam hidup kita, Dia kekuatan, Dia sukacita, Dia penghiburan kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita sama-sama katakan di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka, mari lambaikan tanganmu dan katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam. Yang laki-laki saja bersuka, laki-laki saja di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Yang perempuan bersuka. Mari sama-sama katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama suruhkan bersuka. Haleluya. Dia sumber sukacita kita, amin. Silakan dulu jemaat Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, sebab Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah
bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Siapa yang beri kekuatan? Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Katakan menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan percaya Dia menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari sama seluruh jemaat bangkit berdiri. Katakan, ratakan, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah melayani Tuhan, sebab Roh Kudus senantiasa beri kekuatan buat kita. Mari sama-sama katakan, takkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Sama-sama katakan, menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dengan suara-suara pembahas Tuhan kita, haleluya, Dia luar biasa, amin, amin. Saudara percaya bahwa pada akhirnya nanti kita akan menerima mahkota? Berapa banyak yang percaya? Boleh lambaikan tangan. Yang kita akan nanti dapat mahkota bersama dengan Tuhan, amin. Kita dengan pujian ini, Dia sungguh mempesona, Dia ubahkan hidup kita, dan Dia membawa kita senantiasa berjalan dalam rancangannya. Tuhan, kami rindu menerima mahkota kehidupan dari Engkau. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Tuhan, buktikan cintanya, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati
semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Katakan sungguh Kau mempesona, mempesona. Segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Tuhan buktikan cintanya, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Mari sekali lagi katakan, sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Katakan, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. La 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 la. Mari sama-sama katakan, mahkota bagi kehidupanku. Dengan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan menjemaat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami percaya saat Engkau berfirman bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Katakan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Katakan, ku kuat Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Dia sediakan untuk setiap anak-anaknya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku yakin
perkataan manusia, tapi hanya oleh perkataan-Mu saja Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Katakan hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sejumlah seluruh jemaat Tuhan, ku bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri dan katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami mengangkat hati kami, kami mengangkat pengharapan kami kepadamu Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, dan dipulihkannya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. katakan Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Dia yang lebih mengerti saudara. cara untuk menolong hidupku. Katakan, ku percaya, Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. ku percaya, Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu. Kau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalan-jalan kamu, jalanku. Engkau yang lebih mengerti Tuhan. Lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan, ku percaya, Ku percaya Kau Tuhan yang tak
gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, menepati janji-janji-Mu. berikan suara-suara terbaik buat Tuhan kita. Dia Allah yang setia dan Dia tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Kami percaya Engkau tak pernah gagal Tuhan. Dan Engkau tak pernah lalai akan janji-janji-Mu. Engkau Allah yang setia. Sekali Engkau berjanji, Engkau pasti menepatinya. Asal kami berjalan di dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami rindu mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu kami tersesat Tuhan. Tanpa firman-Mu kami akan salah melangkah dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami melembutkan hati kami untuk Engkau ajar, untuk Engkau didik pada malam hari ini. Bukakan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang Engkau percayakan menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Hikmat dan urapan yang baru turun atas hamba-Mu, sehingga saat firman-Mu diberitakan pada malam hari ini adalah isi hati Tuhan bagi setiap kami. Sehingga saat kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang diubahkan oleh Tuhan, kami pulang disegarkan oleh Tuhan. Kami pulang sebagai pribadi yang diperbarui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu sepanjang pemberitaan firman Tuhan, yang mencoba merampas taburan benih firman Tuhan dalam hati kami, bahkan tembok-tembok yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan hancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya mengizinkan Roh Allah yang hadir di tempat ini menguasai seluruh tempat ini. Dan biarlah Engkau berbicara dengan leluasa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan dengan hati yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah malam di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk kita bisa saling mengenal, bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Bagi yang baru pertama kali hadir, ada? Puji Tuhan, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Masih ada lagi? Selamat datang, ya, Tuhan Yesus memberkati. Masih ada? Baik, kita doakan saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara kami untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami dalam ibadah malam di tempat ini Tuhan. Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Buka jalan campur tangan, biarlah Tuhan mengadakan segala perkara terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa, kami sambut dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Supaya kita tidak terganggu sebentar dengan hawa yang panas, karena tadi sempat mati lampu sehingga agak sulit untuk atau lama untuk dinginnya.
Mohon bantuan jendela-jendela dan pintu-pintu tolong dibuka supaya sebentar bisa lancar. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan kita yang pertama dalam 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan yang kita akan baca bersama. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 2 ayat 9, jika saudara sudah temukan, kita akan baca demikian bunyinya. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Pembacaan kita yang kedua di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5, kita baca mulai ayat 15. Kita baca. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya dan melakukan di dalam hidupnya. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan topik sikap dan tindakan iman. Terhadap masa sukar. Sikap dan tindakan iman terhadap masa sukar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang hidup di dunia di dalam perjalanan hidupnya tidak mengalami masa sukar. Bahkan jika kita mengetahui orang-orang tersohor, orang-orang ternama, orang-orang yang sukses dalam bidangnya masing-masing yang kita kenal, melalui mungkin secara langsung maupun juga apa yang kita ketahui dari berita, apapun juga yang kita baca, maka kita menemukan bahwa orang-orang tersohor, orang-orang yang berhasil ini telah melalui berbagai masa sukar di dalam hidupnya. Bahkan lebih daripada itu, masa sukar telah membentuk pribadi seseorang menjadi dewasa, menjadi arif, dan sampai mengantar mereka sampai ke puncak. Jadi tidak ada orang-orang yang sukses, berhasil, tersohor apapun
bentuknya yang jadi dengan sendirinya tanpa melalui masa sukar. Kita memang tidak cari masalah sehingga mengakibatkan kesukaran atau kita ditimpa kesukaran, kesulitan. Tetapi rupanya kesulitan dan kesukaran sangat dibutuhkan kehadirannya di dalam hidup kita. Hanya sayang sekali, saudara, mengapa orang percaya justru sebaliknya? Yang saya bicarakan tadi, saya tidak bicara orang percaya. Saya berbicara tentang manusia pada umumnya. Bahkan yang ada di luar sana di dunia sekuler. Bahwa orang-orang tersohor, orang-orang ternama, orang-orang berhasil, orang-orang sukses, itu ditempa, dibentuk melalui masa-masa sukar di dalam hidupnya, di dalam usahanya, di dalam karirnya, di dalam pekerjaannya, di dalam tanggung jawabnya, dalam berbagai bentuk. Tidak ada yang jadi dengan sendirinya. Anehnya, seharusnya kita sebagai orang percaya lebih dari mereka, lebih daripada orang-orang dunia itu. Kenapa? Sebab kita, Tuhan sudah menjanjikan menyertai kita. Tuhan juga dengan sangat jelas menetapkan bahwa masa depan kita ini adalah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah, bukan ekor tetapi kepala, bukan turun tapi terus naik. Seharusnya di dalam menghadapi masa-masa sukar kita lebih daripada orang-orang dunia itu. Sebab ketika Tuhan menjanjikan tentang masa depan, Dia tidak menjanjikan melenyapkan masa sukar. Tapi apa yang terjadi dengan orang percaya? Yang kita temukan di dalam kehidupan orang percaya sangat memprihatinkan. Apa itu, saudara, yang kita temukan? Ada orang percaya yang hidupnya dipermain-mainkan dengan masalah, dipermain-mainkan dengan masa sukar. Kemudian di dalam dia menjalani kehidupannya, dia kemudian menjadi penat, capek. Ada banyak orang yang penat di dalam menghadapi masa sukar. Ada orang kemudian menjadi bingung di dalam menghadapi masa sukar. Saudara bisa bayangkan ketika orang sudah penat, lelah dalam menjalani hidupnya, yang dia hadapi adalah masa sukar yang tidak berhenti dan silih berganti. Kemudian dia jadi bingung sebagai orang percaya. Kok Tuhan janji lain, yang saya alami lain? Tuhan katakan kepala saya bukan ekor tetapi tetap belum naik-naik, belum berhasil. Dan saya bingung. Justru Tuhan mengatakan engkau diberkati berlimpah-limpah. Justru yang saya alami adalah kekurangan. Dia jadi bingung. Dan ketika masa sukar ini, saudara, tidak berakhir dan tidak terjawab, dia terkapar. Kemudian muncullah kecewa. Ketika dia menemukan bahwa masa sukar yang dialami ini adalah penyebabnya adalah karena si A, si B, si C, dia kecewa kepada orang-orang. Ketika dia tidak menemukan bahwa penyebabnya adalah orang lain, tapi juga dia tidak menemukan
bahwa dirinya lah penyebabnya, maka dia bukan hanya kecewa kepada manusia, tapi juga kecewa kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang seperti ini. Ada banyak orang-orang percaya seperti ini. Saudara, beberapa minggu berturut-turut Ibu Gembala sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman. Dan minggu yang lalu juga adalah tentang akhir zaman yang juga menyangkut tentang masa sukar. Pertanyaannya adalah, kalau masa sukar yang kita alami secara pribadi, yang hadir dalam kehidupan pribadi-pribadi kita saja tidak dapat kita atasi, apalagi mengalami kehadiran masa sukar secara global di dunia ini. Itu sebabnya kita harus cakap menghadapi masa-masa sukar yang datang dalam atau hadir dalam hidup kita, di dalam setiap hidup kita secara pribadi, supaya ketika kita cakap menyelesaikan dan keluar dengan kemenangan dalam masa sukar secara pribadi ini, kita dapat juga cakap dan memahami tentang masa sukar yang akan melanda seluruh dunia, dan bukan masa sukar yang biasa-biasa. Saya belum bicara masa sukar antikris, bukan. Karena orang benar akan mengalami pengangkatan dan tidak akan mengalami antikris. Tetapi sebelum antikris menyatakan diri, masa sukar sudah melanda dunia. Ada banyak istilah yang dipakai oleh hamba-hamba Tuhan untuk dengan maksud yang baik untuk menolong jemaat memahami tentang keadaan yang ada sekarang. Sampai-sampai baru-baru ini saya mendengar seorang pengkhotbah berkata, kita sedang hidup pada akhir dari akhir zaman. Coba saudara, sudah nangkap apa maksudnya? Karena kalau cuma bilang akhir zaman, dari sejak saya kecil pendeta saya, gembala saya sudah berkata akhir zaman. Dari saya anak sekolah minggu. Dari saya anak sekolah minggu umur berapa tahun sudah ada tujuannya, zaman sekarang berjagalah. Dari saya masih kecil pendeta gembala saya sudah berkhotbah, Tuhan Yesus mau datang. Sekarang sudah kepala 6, Tuhan Yesus belum datang-datang. Jadi kemudian orang tidak terlalu memusingkan bahwa orang sudah di akhir zaman. Maka rupanya para pendeta perlu mengambil lagi istilah, kita hidup di akhir zaman. Kira-kira bagaimana itu? Apakah perlu memberikan istilah-istilah yang lebih untuk mempertajam, untuk supaya anak-anak Tuhan ini sadar dia ada di mana? Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kenapa seperti ini? Mengapa masa sukar hari-hari itu sudah jadi seperti ini? Kenapa kita jadi kecewa kepada Tuhan? Kenapa kita menyalahkan orang lain? Mengapa kita tidak pernah menemukan ada apa? Ada apa ini? Kita perlu memiliki sikap dan tindakan iman. Tidak hanya punya sikap iman. Ada orang punya banyak sikap iman yang baik, cuma sikap, tapi tidak ada tindakan iman. Tidak ada guna, saudara. Berarti itu hanya selaku pengetahuan dan tidak akan pernah keluar dari masa sukar. Tapi sikap ini harus diawali dengan pemahaman yang benar tentang masa sukar.
Kalau pemahaman yang benar ini jadi tidak benar, sikap kita pasti tidak benar, dan tindakan kita lebih tidak benar. Saudara, apa yang kita baca dan sudah kita pelajari, yang sudah disampaikan tentang akhir zaman, ini bukanlah masa sukar yang biasa-biasa saja. Bukan. Masa sukar yang belum pernah terjadi, dan itu akan terjadi dan sedang terjadi dan sedang menuju ke sana. Kalau di televisi ada berpacu dengan melodi, ini sama dengan kita bukan berpacu dengan waktu, berpacu di dalam waktu. Karena tidak terlalu banyak waktu yang tersedia untuk kita mencapai semua sebelum masa sukar itu datang. Nah, ini kita harus taruh perhatian supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang goyah imannya. Karena kita tahu dalam kitab suratan Tesalonika, kesukaran-kesukaran itu punya kemampuan untuk menggoyahkan iman. Dan itu sebabnya Paulus mengutus Timotius ke Tesalonika untuk mengetahui bagaimana keadaan jemaat di sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita pahami sebelum memiliki sikap dan tindakan iman? Kita akan belajar dengan serius, jadi kita perhatikan dengan baik sejauh mana malam ini dapat terjangkau untuk dijelaskan. Karena materi ini padat. Nah, pertama, kita perlu memahami dalam kondisi real dunia macam apa, situasi kondisi macam apa kita sedang hidup pada saat ini. Tidak usah lagi saya pakai istilah akhir zaman. Nanti kalau istilah akhir zaman, hati kita lagi orang dari dulu saya sudah dengar akhir zaman. Oke, saat ini sikon, situasi dan kondisi yang bagaimana. Ada lagi orang dia kasih komplit sikon lok. Apa itu lok, Pak? Apa itu lok, Pak? Lokasi. Oh, maksudnya di mana kita berada, di sekitar kita dan lain sebagainya. Ini kita ini ada di mana? Sikon yang bagaimana kita ada sekarang? Saudara dan saya ada di kota Palu. Kota Palu ada di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ada di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ada di Indonesia. Bisa saudara tangkap? Bisakah saudara melihat dengan jelas dan memahami, mengetahui dengan jelas situasi kondisi yang ada di sekitar kita sebagai orang percaya? Dan Indonesia ada di dunia. Apa yang kita ketahui? Sekarang makin banyak yang bisa kita ketahui. Kenapa? Andaikan tidak ada media, tidak ada koran, tidak ada radio, tidak ada televisi, tidak ada semua apapun bentuk media, kita tidak akan pernah tahu situasi kondisi yang sebenarnya atau lokasi. Kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di sekitar kita. Yang kita tahu ya kita ketemu malam ini ya seperti inilah. Tetapi oleh karena
era informasi dan komunikasi yang membuat dunia tanpa batas, termasuk di dalam di lingkungan di sekitar kita, maka kita tercengang, kita kaget, kita kemudian walaupun berita itu entah 100% benar, apakah masih ada yang belum lengkap atau ada yang ditambah-tambah, itu bukan urusan. Tetapi yang jelas kita tahu. Dan ternyata apa yang kita ketahui? Ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga ternyata ada di sekitar kita. Efesus pasal 5 tadi, buka. Efesus pasal 5. Kita baca beberapa ayat dulu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ayat 15? Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Beberapa tahun yang lalu Tuhan memberikan ayat ini sebagai pesan Tuhan bagi jemaat di sini, dan hampir 1 bulan dikhotbahkan, tapi dengan salah satu ayat yang diambil, hiduplah bijaksana. Tapi malam ini, mari melalui topik sikap dan tindakan iman terhadap masa sukar, kita mau memulai apa kata Alkitab jauh sebelum segala sesuatu terjadi. Ternyata situasi kondisi yang ada saat ini adalah hari apa dikatakan? Hari apa? Hari, jangan lupa dia punya ini, jahat. Bukan cuma jahat, ini terlalu datang gampang. Hari-hari ini adalah ada ditulis itu. Ini sangat berarti dalam bahasa Indonesia. Saya tidak tahu apa saudara menganggap itu berarti tidak. Bisa saudara nangkap secara bahasa Indonesia, tidak usah pakai bahasa Latin, bahasa Yunani, tidak usah, terlalu susah. Nah, supaya ditahu kalau sekolah teologi ya, saya pakai bahasa Indonesia. Hari-hari ini adalah jahat. Ketika kita tidak mau tahu, bukan tidak mau tahu, mungkin keliru. Ketika segala situasi yang ada di sekitar kita tidak menunjang untuk kita bisa tahu, karena tidak ada komunikasi, tidak ada informasi dan lain sebagainya, kita tidak akan pernah tahu kalau hari-hari ini adalah jahat. Tetapi ketika era informasi dan komunikasi yang begitu lancar tanpa batas, jangankan mengetahui kota Palu, Sulawesi Tengah, Sulawesi, Indonesia, seluruh dunia setiap saat dalam waktu yang singkat. Kalau kita mau membaca dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi dan seterusnya, kita akan tahu apa kata Alkitab. Hari-hari ini adalah jahat. Bisa saudara bayangkan bahwa kita dikelilingi dengan kejahatan ini? Dan setiap kejahatan adalah menghadirkan masa sukar. Baru-baru ini dalam beberapa, mungkin dalam 1 minggu ini, hampir tiap hari kita diberitakan tentang berita seorang ibu penjual kopi yang disandra.
kemudian dua orang yang punya masalah utang juga disekap. Kalau kita berbicara tentang dua orang yang disekap itu, mungkin kita berpikir, oh ya tentu ya dia, walaupun itu tidak benar ya, artinya tidak boleh demikian, tapi kita akan berpikir begini, akibat dia punya utang 1 miliar, tentu yang punya duit sudah pakai orang untuk sekap dia. Oke, berarti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, sehingga terjadilah tindakan-tindakan itu. Itu satu perkara lagi. Tetapi apa yang terjadi dengan seorang ibu penjual kopi ini? Dia dipajak, diperas minta 100.000. Saudara baca, saudara dengarkan? 100.000, dan dia tidak memberikan itu. Dia langsung diciduk, dia langsung culik, dan kemudian disekap, dan kemudian di sana dia diperlakukan, disiksa, di sana dia diperkosa, kemudian bukan hanya itu, kemaluannya ditusuk kayu yang sebesar pegangan pacu. Bisa saudara bayangkan? Bukan cuma diperkosa. Tahu pacu, cangkul? Bukan sebesar ini, cangkul. Kayu sebesar itu ditusuk ke kemaluannya. Itu tidak terjadi di Texas, saudara. Terjadi di Indonesia. Itu bukan film. Bukan film. Film pun akan disensor, tidak akan diperlihatkan. Itu bukan film, ini kejadian sungguh. Bisa saudara renungkan kejahatan model ini? Adakah, mampukah seorang laki-laki menyiksa seorang perempuan? Sepertinya tidak masuk di akal. Kenapa? Sebab secara naluri, setiap orang, walaupun dia laki-laki bajingan bagaimana, dia lahir dari seorang perempuan yang namanya ibunya. Bisa saudara renungkan? Ini bukan perempuan muda yang montok, yang seksi, yang diperlakukan kemudian secara bukan, ini setengah bayar. Itu tidak terjadi di Meksiko, terjadi di Indonesia. Tidak perlu banyak saya berikan contoh, karena kita tahu apa dengan media yang ada sekarang, era informasi komunikasi yang tanpa batas ini membuat kita tahu segala-galanya, sehingga kalau tidak ada filter firman Allah di dalam hati kita, apa yang kita baca, yang kita dengar, itu transfernya sangat kuat dan rohnya bisa pindah. Ini bukan terjadi di daerah lain, negara lain, bukan. Di Indonesia ada banyak kasus-kasus yang mungkin kita hanya dengar bentuk-bentuk kejahatan juga di kota ini, juga di daerah ini. Mengerikan, mengerikan. Kenapa sampai seperti itu? Kota Palu pernah digemparkan dengan peristiwa apa? Peristiwa apa? Anak bakar papa. Masa saudara tidak perhatikan dan tidak menjadi satu attention bagi kita? Ini bukan terjadi di negara barat, bukan terjadi di Jakarta, orang bunuh bapak, bukan terjadi di kota. Kita tidak mau pusing dengan terlepas daripada urusan intern, tetapi ini mari kita memahami ini. Masa hari ini hari yang jahat.
apa yang terjadi? Apa yang kita ketahui lebih lanjut? Kondisi-kondisi yang seperti ini atau situasi kondisi yang seperti ini, sehingga beberapa media tayangan membahas tentang premanisme. Nah, ini saya mau luruskan. Karena ada acara yang sangat menarik di salah satu tayangan yang sering membahas ini. Tetapi pada akhirnya istilah ini keliru. Makanya saya meluruskan. Saudara, saya harus bertanggung jawab meluruskan ini. Supaya jangan saudara salah mengerti. Saya memang sudah gatal tangan mau buat telepon. Pak, keliru Pak. Saya lihat saya nonton pakar-pakar semua yang duduk di situ. Tapi istilah ini keliru. Apa bedanya preman dengan premanisme? Apa arti kata preman? Arti kata preman yang paling halus itu